Menjadi sukses adalah cita-cita setiap insan. Sukses berarti sesuatu yang sudah dapat tercapai dengan kerja keras, diimbangi dengan doa kepada Allah. Setiap orang mempunyai kesuksesan yang berbeda, seperti Edi Rantau, berkat belajar dan kerja keras yang ia lakukan, hingga menjadi sukses di perantauan. Berikut bincang-bincang tim Minangkabau TV bersama Edi Rantau yang berasal dari 4 kota Aur Malintang. Oke, selamat sore. Sore. Pak Edi Rantau. Ya. Ketemu lagi dengan Pak Edi Rantau, pengusaha sukses di Kota Tangerang. Ya. Oke, pemirsa, baik, kita akan coba kupas tentang kesuksesan Pak Edi Rantau di Kota Tangerang yang berasal dari 4 kota Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Sukses seperti ini, coba untuk pemirsa Pak Edi Rantau. Baik Pak. Saya berasal dari 4 kota Aur Malintang dan saya sekolah SD Impres Durian Basi. Waktu itu Kecamatan Sungai Geringging. Terus saya berangkat ke Jakarta tahun awal 93. Kenapa saya ke Jakarta ini Pak? Memang keadaan situasi kondisi orang tua di saat itu di kampung halaman ya dikatakan di bawah garis kemiskinan, kurang lebih seperti itu. Saya niat merantau itu kemana saja, artinya mau kemana. Ternyata saya 93 itu berangkat ke Jakarta. Awal Jakarta ini namanya saya di kampung itu tujuan saya Pak, yang jelas saya buat makan dulu. Saya dapat buat makan syukur, mau melakukan kerja apa aja, mau disuruh ngapain saya mau. Ya berselang itu saya niat jujur Pak. Saya nih tanpa punya modal ke Jakarta, saya punya uang hasil keringat saya berangkat ke Jakarta ada Rp50.000 tahun 93. 50.000 ya? Iya. Kalau sekarang itu mungkin 1 juta lah kali ya, 1 juta. Ya kurang lebih 1 juta. 1,5 juta lah. 1.500.000 kurang lebih. Karena begini Pak. 50.000 itu saya berangkat dari Kota Padang lintas Andalas zaman itu. Sekarang sudah nggak ada ya. Sekarang iya 93. Kalau sekarang apa itu Pak lintas Andalas? Kayak mall apa itu ya? Ada mall apa? Andalas juga. Andalas juga ya. Nah, mall Andalas. Saya berangkat di terminal. Namanya saya usia saya saat itu mau menginjak 18 tahun, 17 sekian. Oh, masih. Iya, masih muda belia. Kalau bahasa sekarang ABG lah ya. Nah, adik-adik keponakan di Jakarta. Dulu nggak ada Pak. Jadi kita belajar pas benar-benar niat. Saya belajar dengan saudara juga. Memang zaman itu beda dengan sekarang. Orang Aur Malintang ini, Aur Malintang Padang Pariaman Pak ya. Dikatakan Pariaman lah, Kecamatan Kota Aur Malintang. Sungai Geringging yang dikenal. Kecamatannya. Iya, dulu kecil. Sungai Geringging zaman itu. Sekarang 4 Kota Aur Malintang. Jadi orang Aur Malintang ini memang disiplinnya dengan mas kayak militer, lebih militer. Disiplinnya. Disiplin sekali. Bangun pagi, makan seadanya, kerja keras, nyuci piring segala macam di rumah. Kalau punya kunci mobil, kalau punya ayam ya bersihkan ayam. Kalau punya burung bikin burung. Itu zaman itu. Saya lakoni. Dulu dengan siapa itu bos emasnya? Oh, masnya jadi kenal pengusaha emas namanya Macik Sagi, jadi saya keponakannya. Oh, ya. Keponakan Berangkat dari Macik Haji Sagi. Sagi. Ya, namanya Saone. Karena masih jualan kecil-kecilan. Kalau pengusaha emas di Aur Malintang termasuk Sumatera Barat Pak, pengusaha emas terbesar itu namanya Haji Sagi. Masih ada hubungan saudara dengan ibu saya. Jadi saya tidak kenal sama beliau. Saya bersama keponakannya juga. Disiplin, kagak emas, saya udah niat. Saya sudah bisa, kalau masih seperti ini saya berhenti. Saya nyari ilmu. Saya udah pintar kok. Rasa saya udah pintar, tapi memang saya bodoh kali. Emang bodoh di kampung kan, bodoh, bukan pintar. Tapi kalau pikiran saya sudah pintar. Meskipun Tanah Abang belum tahu. Wah, sebenarnya ya, kan sudah tahu kenapa udah manis. Sudah tahu, agama kita udah tahu Jakarta. Sudah merasakan pahit manis 3 tahun di lapangan. Mau kena tendang segala macam, kena pukul udah biasa bagi kita. Anggap diri kita udah pintar lah. Walaupun orang kita nggak bodoh ya, pintar.
pegang emas saya ada 7 bulan. 1 bulan saya bisa pegang emas. Kenapa saya bisa? Saya niat. Itu kembali lagi niat tadi Pak. Niat kita belajar bisa. 1 bulan saya suruh pegang sendiri pegang emas. Bisa saya. Kenapa saya bisa? Saya belajar. Kenapa? Insya Allah Pak, 1 kali saya diajari dengan bos saya ini, mantan bos saya ini. Ini emas 7, emas 22, ini emas 24, ini emas 23, ini emas 18. Tata. Kan nggak masuk di kepala sebenarnya Pak. Kalau kita belajar nggak masuk, siapapun manusia nggak pernah masuk, sepintar apapun manusia. Karena ilmunya ilmu apa? Alam lah katakan gitu. Tidak bisa. Tapi saya kenapa bisa? Jadi memang saya mau membangun kampung juga. Bahkan saya juga punya rumah di kampung, rumah pribadi. Bukan rumah warisan, bukan rumah harta tinggi bahasa kampungnya atau pesakung, enggak. Saya beli sendiri. Bangun rumah sendiri. Bahasa di kampungnya rumah pemujangan namanya Pak. Jadi saya sering pulang ke Padang. Pemujangan apa itu? Arti pemujang kalau bahasa awal Malintangnya itu kita lelaki namanya pujang. Hasil dari kita. Hasilnya kita. Jadi nggak ada mau keponakan kita, mau anak kita, siapapun tidak ada. Kita tua di situ, ya yang usil dengan kita ini nggak ada Pak. Jadi namanya kalau di kampung saya itu pemujangan. Artinya pribadi lah, milik pribadi kita. Kita tua di situ ya bebas. Mau keluarga kita, mau istri di sana. Kalau kita di Ranah Minang begini Pak. Ranah Minang ini kita kan datang ke kita di apalagi Pariaman ya, dibeli sama perempuan. Kita di sana. Kita di Pariaman datang ke rumah perempuan. Kita bikin apa? Kelapa di Pariaman ya. Tanam kelapa itu kalau kita sudah nggak sama istri, ya kita nggak bisa metik kelapa lagi, nggak bisa tunggu di rumah lagi. Kita harus hijrah. Keluar di situ. Tapi kalau saya rumah saya sendiri, nggak siapapun mau keponakan saya nggak bisa musik. Kalau kita di rumah orang tua, keponakan ngapain di sini? Ini punya nenek gua, punya mak gua, mak saya lah. Bahasa Padangnya, gua mak awak dan nyongok. Nah, itu mama sekolah. Kalau saya pakai macia, nama macia sekolah. Kalau rumah istri misalkan, ini rumah istri kita kalau sudah, ya namanya kita manusia nggak tahu ya, rezeki, jodoh, maut kita nggak tahu. Terjadi itu, saya di rumah saya nggak bisa, siapapun nggak bisa taati. Karena sertifikat saya sendiri, milik saya sendiri, pribadi. Jadi ini orang Minang nih, saya nggak semua orang Minang nih Pak. Kalau bisa orang Minang ini ya kita Allah terjadi di diri kita, tapi contoh yang mudah. Kita orang Minang kalau bisa dikatakan punya pribadi lah. Bahasa orang Malintangnya rumah pemujangan. Kita berusaha punya pemujangan. Arti kita sangat bebas di rumah kita sendiri. Nyaman. Sudah pensiun kita bisa di situ, bebas, nyaman. Mau ibadah segala macam kita nyaman. Kita ingat semua lelaki Minang kalau perempuan marah dengan kita nih. Lelaki orang Minang kalau bisa contoh dengan saya. Buatlah rumah pribadi. Kita silahkan istri kita di sana, anak kita, keponakan kita. Tapi kita mempunyai kunci Pak. Arti kunci ini kunci rumah, kalau saya toko emas, kunci perangkas. Kunci perangkas yang lepas dari lelaki. Tidak boleh. Apapun kunci kita. Kalau rumah, ya kita sendiri. Punya kita. Kita bukan sozon, bukan jahat sama keluarga, enggak. Karena sering terjadi sama lelaki, sudah tua dibuang, kita enggak. Tidak mungkin dia tendang. Sama istri. Kalau istrinya kita punya istri soleha, enggak lah ya. Kadang-kadang istri kita artinya ya namanya umur kita nggak tahu, lebih dulu dari kita meninggal dunianya. Akhirnya keluarga, ngapain kamu di kampung saya? Ya kalau anak sayang sama kita. Kalau anak nggak suka sama kita juga, kalau anak nggak punya iman, juga punya Pak? Kalau pendidikan wajib pendidikan ya, artinya nggak punya iman lah katakan seperti itu. Dia pasti ya ngapain juga ya rumah saya ya. Ada terjadi sama keluarga saya di situ Pak, terjadi, saya belajar di situ. Ya mudah-mudahan nanti tidak diusir oleh istri. Mudah tidak. Kan anak muda saya, alhamdulillah anak saya sama saya. Keponakan saya sama saya sekarang. Alhamdulillah keponakan anak itu saya sama saya, adik saya sama saya. Tapi kedepannya ini untuk
Saya hanya pelajaran yang mudah gitu. Mudah-mudahan enggak lah ya. Oke, Mas udah Edi Rantau. Ya baik. Terima kasih curhatnya, kisah sukses dari Pak Edi Rantau yang cukup menginspirasi kita bersama, ya kan? Nah, itulah tadi kenapa kita sukses adalah ketulusan dan keikhlasan untuk bekerja. Semangat, jangan lupa berdoa, kita harus terus ikhlas. Oke, dari Samsul Bari, Minangkabau TV, Padang. Baik. Assalamualaikum. Salam. Sukses bisa dibilang subjektif, lain orang, lain pula kesuksesannya. Dengan demikian, setiap orang pasti berusaha untuk mendapatkan kesuksesan tersebut. Dari Kota Tangerang, Samsul Bahari, Minangkabau TV, mengabarkan.